Perkenalan dulu Pak. Iya. Maaf Pak, sebenarnya perkenalkan Bapak siapa? Saya Cahyadi. Saya ini staf humas Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Saya menangani di bidang pengelolaan website, fotografi dan desain. Saya akan bertanya apa? Pertanyaan pertama ya Pak, apakah ada visi-misi yang diumumkan dari jurusan? Ya, untuk visi di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya ini visinya menjadi lembaga pendidikan, penelitian pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ilmu budaya dan terbuka secara internasional. Keunggulannya adalah misalkan program studi sarjana ini bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan ilmuwan yang beretika, berbudaya, kompeten dan mampu memasuki atau menciptakan lapangan kerja serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Terus Selanjutnya, yang kedua itu bagaimanakah metode pembelajaran yang digunakan oleh Bapak atau Ibu? Apakah termasuk kampus Merdeka? ya, untuk metode pengajarannya itu bisa secara online, daring. Nah, di sini juga ada yang namanya program MBKM, jadi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu jadi misalkan dari fakultas kita ini bisa ke fakultas lain untuk mengambil mata kuliah. Pertanyaan yang ketiga, adakah jalur khusus untuk masuk ke perguruan tinggi negeri? Jika ada, boleh disesuaikan dengan prodi Bapak atau Ibu observasi. Untuk jalur khusus ini umumnya jalur khusus maksudnya seperti apa nih? Jalur khususnya? Apa tidak melalui tes atau gimana? Iya, kemudian Atau jalur prestasi? jalur prestasi Pak. Kalau untuk kita itu jalur prestasi di sini dulu ada ya, prestasi olahraga. Karena sekarang tidak ada, jadi di jalur itu diumumkan seperti misalkan jalur masuknya melalui jalur nasional seperti PMD, scouting, yang komputer itu ada beberapa dari jalur nasional itu. Nah, untuk jalur UI-nya sendiri itu ada mandiri, itu UI sendiri yang mengadakan, itu namanya SIMAK UI, sisi masuk UI. Itu khusus jalur mandiri UI. Tapi tetap harus melalui tes juga. Tapi untuk peluangnya, presentasinya mungkin di SIMAK itu lebih besar dari yang nasional. Untuk pertanyaan 4, untuk mewujudkan visi misi kampus, apa aja sih Pak yang udah dilakukan oleh kampus ini? Untuk mewujudkan visi misi kampus ini sudah banyak dilakukan ya dari fakultas ini, misalkan dengan pertukaran pelajar dari FIB ke luar negeri sesuai jurusan yang diambil oleh mahasiswa itu. Misalkan jurusan Korea, nanti ada beberapa berapa di semester di mana itu ada pertukaran pelajar kepada Korea dan salah satu universitas di Korea. Nah, itu juga nanti mahasiswa itu diajak diajak untuk penelitian nanti dosen, misalkan penelitian masalah kebudayaan, masalah sejarah, masalah Indonesia, kerajaan. Itu yang untuk membangun mahasiswa berpikir secara intelektual. Itu juga bagus untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang ada di ekonomi. Kemudian yang kelima, apakah ada kerjasama dengan perusahaan tertentu atau rekan
pihak lain? FIB ini memang ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan baik nasional maupun internasional. Misalkan seperti PT Koika Korea, terus ada lagi perusahaan-perusahaan yang berbasis di bidang pendidikan ada. Nah, mereka juga biasanya memberi beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang prestasi di sini. Nah, sekarang ini misalkan Koika dan perusahaan Korea itu untuk beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Nah, juga kerjasama sesuai dengan jurusan yang misalkan program studi Jerman, Belanda, itu memang ada kerjasama. Biasanya mereka itu nanti sebelum kelulusan biasa mereka ditawarkan untuk perusahaan untuk magang. Setelah magang, misalkan mereka memang berminat untuk bekerja, bisa jalan. Selanjutnya, apakah ada program pertukaran mahasiswa? Bagaimanakah kriteria mahasiswa yang dapat mengikuti program tersebut dan sertakan alasannya? Ya, untuk pertama seperti yang tadi saya bilang, itu pertukaran pelajar itu ada. Itu sesuai dengan jurusan. Jurusan Belanda, Korea, Jepang, Inggris, itu nanti ada pertukaran pelajar. Kalau nggak salah sekitar semester 5 itu pun diambil yang biasa yang memenuhi kriteria, misalkan dia berprestasi, tidak semuanya diambil. Misalkan dia berprestasi, beberapa orang diambil nanti untuk belajar di suatu negara yang memang ada program studinya di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapakah lulusan teacher studi yang ada pada kampus ini? Minimal data secara global dari tahun 2023. Ya, untuk teacher studi ini memang sudah banyak yang lulusan FIB ini. Nah, untuk data-datanya bisa dilihat di fakultas di website FIB UI ICIG. Itu ada namanya program teacher studi, itu lengkap di situ, nanti datanya bisa diambil di situ. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara bersaing dengan kampus negeri lain berhubung saat ini banyak kampus swasta di setiap daerah dengan janji langsung kerja? Kalau UI sendiri ini tidak berfokus pada persaingan ya. Semua juga tahu UI ini kan nomor 1 di Indonesia. Jadi nggak ada tuh yang UI berpikir persaingan. Yang penting tujuan UI kan mendidik anak-anak bangsa. UI berpikir secara ilmu, intelektualnya, bahasanya bagaimana, cara mengkaji ilmu pendidikan seperti apa. Kami dari ini sendiri nggak ada pikiran untuk bersaing ya. Ini kan istilahnya udah kampus diunggulkan lah. Apalagi di Asia kan sekarang sudah kalau di kita aja FIB aja ranking pertama di Indonesia, FIB sendiri. Kalau di luar negeri itu sekitar ranking ke 200 lebih di dunia. Jadi jangan nggak ada pikiran untuk bersaing. Kalau untuk pekerjaan seperti saya yang bilang itu, nanti biasanya perusahaan-perusahaan itu memberi beasiswa, program beasiswa, terus program magang di perusahaan. Misalkan memang mereka penilaian dalam pekerjaan itu bagus dan berprestasi, pasti perusahaan pasti itu akan mengambil mahasiswa tersebut setelah lulus. Nah, itu pada Kami itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. nanti itu untuk kami. Perkenalkan, nama saya Wazina Zahra. Saya dari SMA Negeri Cikarang Barat. Nah, sebelumnya saya izin mewawancarai kakak. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kakak. Oke.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Maksum Syafi'i, biasa dipanggil Acum, dari Ilmu Filsafat Universitas Indonesia Angkatan 2021, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia tahun 2024, Kabinet Makarabiwa. Baik, saya langsung masuk ke pertanyaan PK. Pertanyaan pertama, apa yang paling kakak sukai dari kehidupan kampus? Oke, kalau kehidupan kampus, karena saya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dengan berbagai diversity-nya, dengan dengan keberagamannya, tentu itu yang membuat saya tertarik. Karena di FIB ini semua dianggap setara dan saya sangat enjoy kuliah di sini tanpa beban dan tidak terlalu strict seperti fakultas-fakultas lain. Mungkin itu yang paling berkesan di FIB UI ini. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana cara kakak menjaga motivasi untuk belajar di tengah kesibukan? Oke, mungkin karena saya dari jurusan filsafat yang mengharuskan saya harus banyak baca berbagai sumber bacaan, entah itu artikel, jurnal, atau buku. Tentu solusinya adalah dengan mengatur waktu belajar, mengatur waktu berorganisasi, biar tidak ada yang salah satu dari itu semua yang tertinggal, entah itu akademik maupun organisasi. Oke. Dan selanjutnya, apa saja yang kakak pelajari dari pengalaman ikut organisasi BEM FIB ini? Oke, BEM FIB UI ini mungkin sangat berkesan buat saya karena saya dari maba sampai sekarang di semester 7 berkembang di BEM FIB UI. Jadi saya sudah 3 tahun di BEM FIB UI ini. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat soal bagaimana memanage sebuah organisasi, bagaimana memimpin sebuah organisasi, bagaimana menyelesaikan sebuah konflik, mendelegasikan tugas, dan lain sebagainya. Mungkin itu sangat berguna bagi saya buat kehidupan pasca kampus nanti. Selanjutnya, bagaimana cara kakak mengatur waktu antara akademik, organisasi, dan kehidupan pribadi? Oke, itu mungkin menjadi skala prioritas ya. Untuk sekarang ini mungkin saya menjabat sebagai ketua BEM, tentu skala prioritas utama adalah bagaimana memimpin organisasi yaitu BEM, kemudian bagaimana akademik tetap berjalan lancar, berjalan baik, kemudian untuk urusan pribadi itulah skala terakhir. Nah, bagaimana mengatur waktunya, tentu kita harus melihat jadwal-jadwal yang ada di kuliah, terus kita melihat jadwal-jadwal event-event atau agenda di BEM, itu kita sinkronisasi dengan jadwal yang ada di akademik. Mungkin itu aja sih. Dan terakhir, apa pengalaman yang paling berkesan bagi kakak selama bergabung dalam organisasi BEM FIB ini? Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa saya sudah 3 tahun di BEM FIB, tentu dinamika dalam organik kampus itu tidak selalu lancar. Kadang naik, kadang turun, ada konflik dan berbagai macam. Nah, tentu konflik-konflik itu yang menjadikan itu sebuah pengalaman berkesan bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik itu. Nah, tentu pendekatan emosional dalam BEM FIB UI itu juga sangat penting. Mungkin itu saja pengalaman yang sangat berkesan bagi saya di 3 tahun di BEM FIB UI ini. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Oke, terima kasih.